Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Dini Meilani dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan materi tentang macam-macam akad transaksi interaksi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akad adalah janji atau perjanjian kontrak. Hal yang paling penting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridoan dalam berakal di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasar syara. Macam-macam akad. 1. Akad salam, sesuatu yang disifati dalam tanggungannya dengan ijab dan qabul dan uang panjar di awal atau pelunasannya di akhir beserta diterimanya barang. Misalnya, ijab, saya pesan barang dan sifat ini seharga 2 juta rupiah kepadamu, maka dijawab saya terima. 2. Akad rohan, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan hutang. Akad gadai tidak bisa dijadikan jaminan barang yang dipinjam, sehingga akad gadai ini hanya berlaku pada perhutangan. Misalnya, orang yang menggadaikan barang maka gadai tidak bisa dibatalkan sampai lunas. 3. Akad sulhu, itu suatu akad dengan sebabnya diperoleh perdamaian. Sulhu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Sulhu ibra atau pembebasan. Misalnya, seseorang yang mempunyai hak senilai 1 juta rupiah pada orang yang berhutang pada dia membebaskan setengahnya dan menetapkan setengahnya. Dan aku bebaskan untukmu 500 rupiah. 500.000 rupiah. 2. Sulhu muawadah atau ganti. Misalnya, seseorang ikrar atau mengaku bahwa rumah yang didiami Zaid dengan mengatakan berikanlah padaku 10 juta rupiah dan aku gantikan rumahku untukmu. 4. Akad hawalah, yaitu akad yang memindahkan hak seseorang dari tanggungannya orang yang memindahkan atau muhil kepada tanggungan orang yang dipindahkan padanya. Misalnya, Suci punya uang 1 juta pada Ani, punya uang 1 juta pada Rita. Dengan demikian, Ani punya hutang 1 juta pada Suci, sedangkan Rita punya hutang 1 juta pada Ani. Kemudian hutangnya pada Suci ke Rita dan Suci pun menerimanya. 5. Akad dioman, yaitu akad kesambukupan menanggung hutang orang lain yang mana akad ini sah jika hutang orang lain itu diketahui besarnya. 6. Akad wakalah. Wakalah menurut bahasa itu adalah menyerahkan, sedangkan menurut syara adalah menyerahkan seseorang untuk mengerjakannya ketika yang mewakilkan masih hidup. 7. Akad pinjaman atau ariyah. Menurut bahasa, akad pinjaman adalah bolak-balik atau datang setelah pergi berkali-kali. Sedangkan menurut syara, akad pinjaman adalah bolehnya mengambil manfaat barang yang halal diambil manfaatnya atau pinjaman. 8. Akad ju'alah adalah kesanggupan seseorang untuk menjadikan pengganti atau membayar upah tertentu atas suatu pekerjaan. 9. Akad wa'diyah adalah suatu akad yang mengharuskan terhadap penjagaan karena wa'diyah merupakan amanah titipan barang. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.